Izinkan kami untuk menampilkan sebuah Syair Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerak-getarkan hati, Jiwa dan raga sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan sekaligus kami takzimi keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran Al-Fat Mekarwangi serta hadirin wal hadirat yang Insya Allah Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Napoleon Hill di dalam bukunya Megatrend 2000 menjelaskan abad ke-21 merupakan abad perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, Masjid-masjid semakin menjamur, Pengajian dan pengkajian tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah kepada media cetak dan media elektronika. Hal itu patut kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun sayang, di samping kemajuan yang terjadi pada abad ke-21, ternyata abad ke-21 telah melahirkan dekadensi moral, Bobroknya moral yang kian merajalela. Hadirin yang berbahagia, Indonesia pada saat ini sedang mengalami fase kegantingan, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena para pemimpin kita banyak yang terjerat kasus korupsi. Sehingga bagaimana mungkin reformasi teraplikasi sementara para pemimpin kita mengalami dekadensi. Terlebih kabar berita pada media-media massa di Indonesia tentang Pencurian, tawuran, pembunuhan, kekerasan seksual, eksploitasi hutan, pergaulan bebas, hingga gerakan terorisme sering menjadi menu harian kita semua. Betul hadirin? Lantas timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Salah satu jawabannya berikut tema yang akan kami angkat pada kesempatan kali ini, yaitu Akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, yang dilandaskan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang sangat luhur serta contoh yang paling tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati. Sehingga Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu sangat pentingnya akhlak Rasulullah dan kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah Masyarakat biadab menjadi beradab, berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael Hart di dalam bukunya menyebutkan the 100 ranking of the most affluent person in history. Hal ini menjadi sebuah pembuktian dari sabdanya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana negara kita saat ini yang sedang mengalami dekadensi, terutama para pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pejabat yang bejat yang berani melipat uang rakyat, masih banyak para aparat yang tidak amanat dan bergelimang dosa, dan masih banyak para pemimpin kita yang bergulat di korupsi yang sangat pekat. Hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi di semua aspek kehidupan, ini menjadi tugas kita bersama agar kita sama-sama bisa keluar dari lubang buaya, kemudian masuk ke pintu surga. Hal ini tak lain dan tak bukan yaitu dengan kita mengimplementasikan roh Rasulullah di kehidupan kita, sehingga kita akan mampu hidup bahagia baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan Allah akan menganugerahkan kepada kita semua keberkahan penduduk bangsa Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 berikut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha besar, maha benar Allah atas segala firman-Nya.
Profesor Dr. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, beliau mengungkapkan ada 5 hal yang harus diwaspadai bagi generasi muslim saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Wahai pemuda harapan bangsa, kami mengajak untuk meninggalkan budaya malas dan putus asa. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkanlah bajumu untuk mencapai cita-cita. Selamatkan negara, hati, jiwa, dan agama. Wahai pemuda harapan bangsa, ambil sampanmu, gerakan sampanmu, renangi lautan. Patahkan dayungmu, tanganmu ayunkan. Robek layarmu, bajumu gunakan. Gerakan sampanmu, renangi lautan, demi mencapai pulau impian. Dari uraian tadi dapat kami simpulkan, yang pertama, untuk menjadi sebuah negara yang makmur, maka setiap pemimpin wajib bercermin dan mengambil cara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, segudang permasalahan akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk dalam mencari contoh figur dalam hidup. Yang ketiga, Rasulullah merupakan sosok karismatik yang mana kita akan mendapatkan jawaban dari masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negeri kita ini yang hampir menggerogoti hak rakyat demi kepentingan pribadinya ketika kita menghadirkan akhlak Rasulullah di kehidupan kita. Hadirin, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami bertiga dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Gubernur datang belusukan, simpan baju di lemari. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, karena kami telah lelah berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, itu putra-putra Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah tadi sudah menyampaikan salah satu bentuk syahid, ya.